Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu, janganlah kalian saling hasad, jangan saling dengki, sebagaimana yang sudah disampaikan pada hadis sebelumnya. Wala tanajasu, janganlah kalian tanajus, saling mencari-cari, mengorek-ngorek ya kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah atau saling benci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, yakni saling membiarkan, cuek. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah ya membeli sebagian kalian atas apa yang dibeli oleh saudaranya. Maksudnya jangan membeli barang yang sedang ditawar oleh saudara kita yang lain. Ada lagi hadis lain misalnya, wala yakhtub ala khitbati akhi, tidak boleh menkhitbah, meminang terhadap perempuan yang berada dalam pinangan saudaranya. Ini hadis ini sebagai gambaran. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah membeli barang yang sedang dalam penawaran saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim, seorang muslim itu, akhul muslim, menjadi saudara bagi muslim lainnya. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim menjadi saudara muslim lainnya. Oleh karena itu, la yazlimuhu, seorang muslim tidak boleh menzalimi muslim lainnya. Kenapa? Karena itu adalah saudaranya. Wala yakhdiluhu, dan tidak pula boleh dia merendahkannya, menghinanya. Wala yukadzibuhu, dia tidak boleh mendustakannya. Wala yahkiruhu, nah ini tidak boleh merendahkan atau menjelek-jelekkan saudaranya. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini. Lalu yusiru ila sadrihi, beliau menunjuk ke dadanya dengan mengatakan salasa marratin, 3 kali. Jadi kata Nabi, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu adanya di sini. Maksudnya di hati. Bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan berbuat buruk atau berbuat jelek. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk dan jelek, ayyakira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudara-saudara muslimnya. Jadi seseorang sudah dikatakan sebagai buruk, jelek, manakala dia merendahkan sesama saudara muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim atas muslim lainnya, haramun damu, haram darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, ini perlu diperhatikan nasihat Nabi ini dalam rangka menjaga diri kita agar selamat dari sifat hasad, agar selamat dari perilaku-perilaku yang tercela. Banyak sekali di sini disebutkan. Dan semoga dengan menjaga, memelihara
sifat-sifat ini justru yang tumbuh adalah persaudaraan. Yang tumbuh adalah persaudaraan, ya, kekeluargaan antara satu muslim dengan muslim lainnya, antara satu santri dengan santri lainnya, antara satu tetangga dengan tetangga lainnya, dan begitulah seterusnya. Indah sekali ini hadis Nabi yang memberikan pengarahan, petunjuk, irsyad kepada umat ini. Mari kita ulang. Pertama, la tahasadu, jangan saling dengki. Ini udah kita sampaikan. Jadi kalau kita ada orang berbuat dengki kepada kita, kedengkian orang itu, sifat hasad orang tersebut, ya, tidak boleh kita balas dengan sifat dengki pula. Tidak. Justru kita harus berusaha bagaimana, ya, orang yang berbuat dengki kepada kita itu bisa sadar, bisa menghentikan perilaku buruknya itu. Itu yang harus kita usahakan. Jadi bukan kita balas dengan sifat dengkinya. Misalnya kita dihasadi oleh orang, katakanlah contohnya sepeda kita dikempesin atau motor dikempesin, dan kita tahu yang ngempesinnya itu si fulan, entah apa yang membuat dia nggak nyaman dengan kita. Lalu kita balas dengan apa? Ya kita kempesin pula ban motornya, ban sepedanya. Nggak boleh. La tahasadu, nggak boleh. Justru kita disuruh berbuat sesuatu kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan itu, dia sadar, kemudian dia menghentikan perilaku hasadnya itu. Wala tanajasu, jangan kamu tanajus, mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan saudara kita. Nggak boleh. Cukuplah kita mengetahui apa yang tampak lahirnya saja. Ya, kalau lahiriahnya dia baik, ya udah kita katakan dia baik. Tapi kan begini-begini, nah itu bukan urusan kita. Apalagi berkaitan dengan urusan hati seseorang. Tidak ada hukum bagi kita untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hati jiwa seseorang. Para ulama, ya, sekelasnya Imam Ahmad bin Hambal itu menegaskan, kita hanya menghukum apa yang tampak lahirnya. Dia malas beribadah, ya memang begitulah lahirnya. Tapi batin dia kan baik misalnya. Ya bagaimana kita mengatakan baik, batinnya baik kalau ibadahnya saja malas? Bagaimana kita mengatakan batin orang baik, jamaah aja malas? Ya. Bagaimana kita mengatakan jiwa orang itu baik, berjamaahnya saja malas? Sholat berjamaah malas. Ini contoh. Jangan dikatakan dia mah rajin berjamaah tapi akhlaknya lain lagi. Oh iya, udah berjamaah saja, sudah ikuti salah satu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada akhlak lain. Ini tugas berikutnya lagi untuk menyempurnakan perilaku yang tidak baik itu. Mudah-mudahan dengan rajinnya beribadah datang kesadaran untuk memperbaiki yang buruk-buruk itu, dan insya Allah salatnya itu yang akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Karena inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita nggak usah mencari keburukan-keburukan orang, cukuplah apa yang kita ketahui secara lahiriah saja. Kita bukan intel yang kerjanya mencari-cari keburukan, kesalahan orang. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah. Ya, orang kita dimarahi oleh orang, jangan dihadapi dengan marah pula. Coba kita hadapi dengan kepala dingin. Kalau ada persoalan yang ingin diselesaikan kemudian menimbulkan kemarahan, jangan dilanjutkan.
lebih baik ditunda dulu. Mudah-mudahan ya dalam kondisi tenang semua masalah bisa diselesaikan. Tidak ada satupun persoalan yang bisa diselesaikan dengan emosi, nggak ada. Ya, semuanya bisa diselesaikan insya Allah dengan berlapang dada dan berkepala dingin. Bahasa kitanya dewasa, sabar, isbiru wasabiru. Di sini dilarang wala tawaghadu, jangan saling murka, saling marah, saling benci, nggak boleh. Yang disuruh oleh Allah wasabiru, isbiru wasabiru, sabar dan saling menyabarkan. Ali Imran ayat 200 terakhir. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, maksudnya jangan saling peduli, tidak peduli, saling cuek. Bisa jadi dulu kita mengharapkan dia bantu kita, tapi dia cuek, dia nggak mau tahu dengan kita. Nah sekarang gilirannya, misalnya dia dalam keadaan sulit kita tahu, tapi kita berpura-pura tidak tahu, masa bodoh, nggak boleh. Kekuatan Islam, persaudaraan Islam itu justru ada pada saling peduli. Namanya ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu untuk mewujudkan kebaikan dan dalam rangka takwa. Kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jangan tadabaru, bukan saling tidak peduli antara satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba', janganlah sebagian kamu membeli atas sebagian yang ditawar oleh saudara yang lain. Jadi misalnya berbelanja, belanja barangnya itu, kita pengen itu, tetapi ditahan dulu karena barang itu dalam tawaran saudara kita, maksudnya dalam tawaran orang lain, kita nggak boleh dulu masuk. Andai kata nanti dia tidak jadi membelinya, mungkin karena barangnya itu kurang pas bersama dia atau harganya yang tidak cocok, dia pun pergi, ya. Baru kita boleh, ya, baru kita boleh apa? Menawar, membeli barang tersebut. Pasangan hadis ini ada dalam hadis lain, wala yakhtub ba'dukum ala khitbati akhihi. Enggak boleh meminang seorang wanita yang berada dalam pinangan laki-laki lain. Seperti itu. Beberapa larangan tadi, jangan saling hasad, jangan saling mencari keburukan, jangan saling marah, jangan saling membelakangi, jangan menawar, membeli barang dalam tawaran saudara kita. Setelah itu apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Justru Rasul perintahkan, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ya, bagaimana hamba Allah bersaudara? Dibalik aja, tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh saling murka, saling marah, saling benci. Hilangkan itu. Tidak boleh saling tidak peduli, tapi justru saling ta'awun, tolong menolong. Nah ini prinsip dari ibadallah ikhwan. Hamba Allah bersaudara seperti itu. Hidup persaudaraan itu kan saling tolong menolong. Makanya kalau ada yang saling yang bersaudara tapi tidak saling tolong menolong, ini rusak itu persaudaraannya. Termasuk persaudaraan adik kakak. Adik kakak saja nggak mau tolong menolong, bagaimana dengan orang lain? Jadi diperintahkan untuk bersaudara. Kemudian menurut Nabi, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kita itu tidak dibatasi oleh waktu, tempat, warna kulit, tidak. Walaupun kita di sini ada saudara kita muslim non di ujung Afrika sana, kulit kita kulit hitam, tapi masih ada saudara kita yang lebih hitam, misalnya di Afrika sana. Kalau dia muslim berarti mereka adalah saudara kita. Itu maksud dengan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kita menjadi muslim.
Nah, karena kita ini adalah saudara sesama kita antara satu muslim dengan muslim lainnya. Kata Nabi apa? La yazlimuhu. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat aniaya kepada saudara kita. Enggak boleh. Dan kita berbuat sesuatu yang merugikan saudara yang lain. Jaga itu baik-baik. Jangan perilaku kita merugikan perilaku hak-hak orang lain. Entah buku, entah pensil, pulpen, tas, ya, entah apa-apa makanan yang lain. Ini kita makan bareng misalnya di situ, masing-masing kan sudah dijatah lauknya, lalu kita ambil, masing-masing dapat satu potong ikan contohnya, lalu kita ambil, enggak ada orang lain sih yang tahu cuma kita dan Allah. Kita ambil bagian yang lain untuk orang, kita ambil, zalim. Kenapa? Itu hak orang lain. Ini contoh sederhananya gitu aja. Atau kalian ngambil nasi, alhamdulillah di kita kan tidak dibatasi. Lalu ngambil nasi banyak-banyak. Kira-kira kebutuhan kalian nggak nasi sebanyak itu dalam piring itu? Betul nggak kebutuhan kita? Atau karena maaf ya, karena lapar serakah saja, ambil banyak, tahu-tahu nggak habis, zalim. Kenapa? Karena kita mengambil lebih dari kebutuhan kita, bahkan bisa-bisa kita mengambil bagian orang lain. Nggak boleh. Biasa aja. Wala yakhziluhu, tidak boleh ya merendahkan, menghina. Tidak boleh menghina saudaranya. Nggak boleh. Wala yukadzibuhu, tidak boleh mendustakannya. Ya, berbohong itu kan nggak ada baiknya. Secara umum berbohong itu tercela, dan Rasul perintahkan kita agar menghindari sifat bohong. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sifat bohong itu bisa menyeret kalian kepada berbuat nggak benar, berbuat durhaka. Kalau sudah durhaka, berbuat yang tidak benar, disebutkan apa? Fa innal fujur yahdi ilan nar. Bisa menggiring kepada neraka. Jadi hindari sifat-sifat seperti itu, termasuk berbuat bohong dan membohongi saudara kita. Ya. Wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkan. Ya, kita ini sama di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Yang membedakan kita apa? Takwa, iman dan amal soleh kita. Bentuk tubuh, roman wajah, suku sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba Allah. Gak ada yang hebat kecuali ketakwaan. Iman dan ketakwaan membuat kita beda. Ada yang rajin puasa Senin Kamis misalnya, dia beda dengan yang tidak puasa di hadapan Allah. Ada yang rajin qiyamul lail, salat malam, tahajud, dia berbeda nanti di hadapan Allah dengan orang yang tidak mau tahu dengan salat malam. Rajin tilawah, rajin murajaah, rajin belajar, beda di hadapan Allah dibandingkan orang yang malas-malasan. Nah, itu yang membuat kita berbeda antara satu sama lainnya. Bukan kampung, bukan daerah. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri Rasul, kemudian dengan 3 kali mengatakan takwa itu adanya di sini. Artinya apa? Takwa itu bukan di lisan. Tidak cukup saya ini orang yang bertakwa, buktikan dong. Tapi kalau ketakwaan itu tersimpan di dalam hatinya, di badannya, insya Allah itulah yang akan lahir melalui perkataan. Insya Allah ketakwaan itulah yang lahir melalui perbuatan yang disebut dengan tingkah laku, disederhanakan dengan bahasa akhlak. Kalau takwa bersemayam di hatinya, insya Allah akan keluar akhlakul karimahnya, akhlak terpuji. Tapi kalau takwa tidak bersemayam di hatinya, maka yang lahir nanti adalah kebohongan, dusta. Itu yang keluar dari mulutnya. Sumpah serapah, caci maki orang, ghibah.
Itu yang keluar karena takwa tidak bersemayam di hatinya. Tangannya berbuat zalim, apapun dikerjakan selalu merugikan orang lain. Kalau takwa tidak bersemayam di hati. Suka usil kepada orang lain kalau takwa tidak bersemayam di hati. Hasad, dengki, cemberut, apalagi perilaku-perilaku jelek akan tampak keluar, dan itu adalah cerminan dari apa yang bersemayam di hati. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, takwa itu adanya di dada, takwa itu adanya di dalam hati. 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Bagian akhir dari hadis ini adalah bihasbi mri'in minasyarri. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, buruk akhlaknya, buruk perangainya, buruk jiwanya, manakala ayyahkira akhahul muslim, dia berani, dia tega merendahkan saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu. Banyak rasanya dalam kehidupan kita manusia-manusia yang bertipe seperti itu, dengan gampang menghina, merendahkan, menjelekkan saudara yang lain. Perilaku seperti itu cukup dijadikan sebagai tanda kalau ini orang nggak benar, kalau ini orang buruk. Karena itu kata Rasul, kullul muslimi alal muslim haramun damu wa malu wa irtuhu. Seorang muslim ya terhadap muslim lainnya haram. Haram itu artinya terjaga darahnya. Seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah saudaranya. Tidak boleh dia membunuh saudaranya, apapun alasan. Ini secara umum ya. Ada seorang muslim itu boleh dibunuh, ada. Misalnya dalam kisos. Ada beberapa poin lain. Tapi secara umum, seorang muslim bagi muslim lainnya terjaga kehormatan, haram itu artinya terlarang, terhormat, damu darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu kehormatannya. Jadi indahnya sebenarnya kalau kita jadi muslim yang baik, kita bertetangga, katakanlah seorang suami pergi mencari pekerjaan atau mencari nafkah, dia meninggalkan istrinya dan anak-anaknya, seharusnya dia tenang, dia damai, dia aman. Kenapa? Di lingkungan dia ada sesama muslim, dia terjaga, ya, dia tidak terlalu khawatir seharusnya ya istri dan anak yang dia tinggal. Kenapa? Di kiri kanannya ada tetangga-tetangga, saudara-saudara sesama muslim. Seharusnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, tidak jarang. Justru ketika sang suami tidak di rumah, dimanfaatkan oleh saudara muslimnya untuk berbuat mesum, berbuat zalim dan lain sebagainya. Ini betul-betul jauh dari didikan Rasul, jauh dari tuntunan wahyu. Bukan itu yang kita harapkan. Ya. Motornya, hartanya selamat itu. Kenapa? Dia berada di tengah-tengah sesama kelompok komunitas muslim. Dia tidak perlu marah dan tidak perlu jengkel ketika ada saudaranya. Tidak perlu hasad ketika saudaranya memiliki harta lebih dibandingkan dia. Dan dia tidak perlu sombong ketika dia merasa lebih dibandingkan saudara yang lain. Kenapa? Kita ini hamba Allah yang bersaudara. Ini pentingnya kita memahami agama Allah ini dengan baik. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan ketakwaan di dalam hati. Yang diharapkan ketakwaan itu akan melahirkan ucapan perkataan yang baik, akan melahirkan tingkah laku, perilaku, akhlak yang baik. Ini intinya dari apa yang kita harapkan insya Allah.